Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Anjani Susanto, NIM 202008030092, mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penulisan laporan. Di sini penulisan laporan, saya mengambil pertemuan ke-13. Ada beberapa materi. Yang pertama, pengertian laporan, tujuan laporan, fungsi laporan, jenis laporan, sistematika laporan, dan langkah-langkah menulis laporan. Yang pertama, pengertian laporan. Laporan merupakan cara komunikasi seorang penulis dalam menyampaikan informasi kepada seorang atau suatu badan karena adanya tanggung jawab. Jadi si penulis laporan ini mempunyai tanggung jawab pada seseorang. Jadi cara menyampaikan tanggung jawabnya ini dalam bentuk laporan. Di sini informasi yang tercantum dalam laporan itu informasi-informasi yang terbaru. Selanjutnya ada fungsi laporan. Yang pertama, pertanggungjawaban dan pengawasan atau pengendalian. Penyampaian informasi, bahan pengambil keputusan, alat pembina kerjasama, alat pengembangan cakrawala wawasan. Yang pertama, pertanggungjawaban dan pengawasan atau pengendalian. Jadi, sang penulis mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan informasi secara faktual atau lebih rinci. Yang kedua, penyampaian informasi sebagai syarat penulis untuk melakukan tugasnya. Jadi, si penulis laporan akan mencantumkan informasi-informasi penting di dalam laporan tersebut. Bahan pengambilan keputusan. Misal di suatu ruang lingkup kerja, seorang pemimpin biasanya membuat suatu laporan, di mana fungsinya ini adalah mengambil keputusan. Jadi, keputusan yang diambil ini tidak hanya dinyatakan secara verbal, tetapi juga dinyatakan dalam bentuk laporan. Selanjutnya, alat pembina kerjasama. Jadi, fungsi laporan ini sebagai bukti bahwa kita ingin melakukan suatu kegiatan dengan bekerja sama dengan pihak atau institusi lain. Alat pengembangan cakrawala wawasan, karena informasi bersifat faktual atau terbaru, maka fungsi laporan ini sebagai alat perkembangan cakrawala wawasan, atau mungkin lebih mudahnya menambah wawasan. Selanjutnya ada jenis laporan. Jadi di sini ada beberapa jenis laporan, tapi paling penting dalam membuat sebuah laporan itu isinya harus bersifat faktual. Ada beberapa jenis di sini, ada formulir isian, surat, memorandum, perkembangan dan keadaan, berkala, laboratoris, formal dan semi-formal. Selanjutnya tujuan laporan. Yang pertama, tujuan laporan untuk mengatasi suatu masalah. Ketika kita menghadapi suatu masalah, nah, kita memerlukan laporan untuk mengatasi atau membuat solusi untuk masalah tersebut. Yang kedua, untuk membuat data yang detail atau faktual. Jadi, kita mengaitkan masalah dengan keadaan secara faktanya di lapangan itu seperti apa. Yang ketiga, untuk mempersiapkan tindakan dalam pengambilan keputusan. Jadi, kita itu harus memikirkan solusi-solusi apa yang kita buat sehingga putusan tersebut dapat terpenuhi. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan. Karena laporan bersifat objektif atau faktual, berisi data-data terkini atau sesuai fakta-fakta yang ada, maka dari itu salah satu tujuan laporan adalah untuk mengetahui perkembangan. Yang kelima, untuk mengadakan pengawasan, pengendalian, atau perbaikan. Jadi misalnya kita ingin mengadakan suatu kegiatan untuk membenahi ruang lingkup kampus.
Misalkan entah itu dari perpustakaan, kamar mandi, atau mungkin kamar mandi, yang lebih bersih. Kita bisa membuat sebuah laporan dengan tujuan untuk memperbaiki mungkin kamar mandi atau memperluas perpustakaan. Selanjutnya, sistematika laporan. Di sini ada sistematika penulisan. Yang pertama, menganalisis masalah, merencanakan penanganan masalah, menyelidiki masalah, menyusun produk, membenahi dan menyiapkan produk. Intinya, ketika kita menemukan suatu masalah, kita sudah harus menganalisis masalah tersebut, sehingga nanti kita akan menemukan solusi-solusi yang tepat, dan laporan yang kita buat sesuai dengan tujuan yang ingin kita gapai. Selanjutnya, kerangka penulisan. Secara umum, biasanya laporan itu terdiri dari pendahuluan, batang tubuh laporan, kesimpulan, saran, dan lampiran. Lampiran juga sangat penting, karena data-data faktual yang disajikan dalam bentuk gambar, surat, bagan, bisa ditampilkan dalam bentuk lampiran. Jadi, lampiran ini fungsinya untuk menambah atau melengkapi informasi yang sudah ditulis. Sekian, mohon maaf apabila terdapat informasi yang kurang tepat atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.